Gorontalo, daerah yang sering dijuluki Serambi Madinah, ternyata menyimpan sebuah warisan Al-Quran yang luar biasa. Yuk kita telusuri kisah unik dari sana yang melahirkan dua mahakarya terjemahan dari rahim budaya yang sama. Nah, akar dari semua ini adalah filosofi inti orang Gorontalo. Sebuah prinsip hidup yang menghubungkan adat, hukum Islam, dan Al-Quran secara langsung. Inilah yang jadi detak jantung budaya mereka. Artinya apa? Sederhananya, adat itu harus sejalan dengan syariat Islam. Dan syariat Islam itu sumbernya ya Al-Quran. Jadi ada jalinan yang kuat banget dan gak bisa dipisahkan antara tradisi, keyakinan, dan kitab suci. Prinsip inilah yang kemudian melahirkan dua karya luar biasa yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah sebuah mahakarya artistik dari salah satu tokoh sastra paling top di Indonesia. Beliau memandang Al-Quran bukan cuma sebagai pedoman, tapi juga sebagai sumber keindahan sastra yang tiada duanya. Jadi, pada tahun 1978, seorang sastrawan kebanggaan Gorontalo, H.B. Jasin, menerbitkan sebuah terjemahan Al-Quran yang sangat unik. Coba deh perhatikan judulnya, Bacaan Mulia. Dari sini aja kita udah bisa merasakan kalau fokusnya itu pada keindahan bahasa dan kemuliaan teksnya. Nah, ini dia yang bikin beda. Lihat deh gimana H.B. Jasin menyusun terjemahannya. Ini bukan prosa biasa, ini puisi. Tata letaknya dibuat simetris, rata tengah, sengaja dirancang untuk memanjakan mata dan memperkuat nuansa sastranya. Indah banget kan? Tujuan utama Jasin itu mulia banget, yaitu agar keindahan Al-Quran bisa kita nikmati juga dari sisi sastranya. Tapi justru pendekatan artistik inilah yang waktu itu memicu kontroversi. Ada beberapa kalangan yang bertanya, memangnya seorang sastrawan punya kualifikasi yang cukup untuk menafsirkan kitab suci? Sekarang kita beralih ke pendekatan yang, 180 derajat berbeda. Kalau yang tadi lahir dari visi satu orang seniman, yang ini lahir dari denyut nadi dan kerja bareng seluruh masyarakat. Dan ini bukan proyek biasa loh, proyek ini punya arti penting secara nasional. Gorontalo menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Sulawesi Selatan yang berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Ini sebuah pencapaian yang patut diacungi jempol. Beda banget sama karya Solo Jasin, yang ini adalah kerja tim yang super besar, melibatkan tokoh agama, ahli bahasa, dan banyak pakar lokal lainnya. Benar-benar sebuah proyek dari, oleh, dan untuk masyarakat Gorontalo. Jadi, poin utamanya di sini bukan lagi soal seni sastra, fokusnya bergeser ke pemahaman praktis dan penerapan sehari-hari. Tujuannya sangat jelas dan membumi. Gimana caranya agar Al-Quran lebih dekat dengan kehidupan nyata masyarakat Gorontalo? Pertanyaannya sekarang, gimana dua karya yang kelihatannya beda banget ini bisa menyatu dalam satu warisan Gorontalo? Kok bisa satu tempat melahirkan dua pendekatan yang seolah-olah bertolak belakang? Coba kita lihat perbandingannya. Karya Jasin fokusnya ke puitis dan sastra, dibuat oleh satu individu untuk audiens sastra nasional. Sementara itu, karya tim Gorontalo fokusnya ke linguistik dan praktis, dibuat secara kolektif untuk masyarakat Gorontalo. Yang satu seni, yang satu lagi alat bantu. Tapi, disinilah letak keindahannya. Meskipun jalannya beda, satu lewat keindahan seni, satu lagi lewat kemudahan akses, tujuan akhirnya tetap sama persis, memperdalam hubungan masyarakat dengan Al-Quran. Keduanya sama-sama ingin membawa pesan suci ini lebih dekat ke hati kita semua. Kisah dari Gorontalo ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran. Setiap komunitas, setiap daerah punya cara uniknya sendiri untuk berkarya dan berkontribusi. Nah, sekarang coba kita renungkan. Apa ya cerita unik dari tempat asal kita masing-masing?